materi tentang biaxial bending ini. Sebelumnya kita sudah membahas contoh soal. Saya rubah sedikit contoh soal tersebut. Apabila ini sumbu X dan ini sumbu Y, kemarin kita punya sumbu Z, tapi saya ganti sumbu XP untuk mempermudah. Apakah garis netral berubah? Iya, garis netral akan berubah. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ini digabungkan, tegangannya digabungkan, ini sifatnya negatif dan ini positif. Ini negatif dan ini negatif. Negatif ditambah negatif tambah besar. Negatif ditambah positif tergantung. Bisa jadi. Oke, kita mulai melanjutkan ke diskusi sebelumnya tentang biaxial bending. Saya menambahkan satu permasalahan, yaitu apabila ada penampang yang mengalami pembebanan aksial tetapi tidak di titik beratnya, bergeser dari titik beratnya karena sesuatu dan lain hal. Contoh, misal kita punya bangunan yang seperti ini, gitu. Nah, untuk kasus tertentu di mana ini ada gaya aksial yang bekerja untuk kolom ini dan diterima secara sentris, memang di kolom itu di titik beratnya itu tidak masalah, maka kita akan mendapatkan beban P yang betul-betul di tengah, sehingga tegangan aksial yang terjadi ini adalah P dan ini adalah A, maka sigma adalah P dibagi A. Begitu saja, simple. Tetapi apabila kita mempunyai bentuk struktur yang vertikal, diberi tambahan beban, gitu, diberi tambahan beban yang tidak di sini, tetapi geser sedikit di sini. Atau kita punya struktur yang seperti ini, maka beban satu tidak berada di tengah dari struktur bawahnya, kemungkinan bergeser ke kanan. Dan beban dari struktur 1 dan 2 kemungkinan tidak juga bekerja tepat di struktur bawahnya, tapi geser ke kanannya, sehingga beban 1, 2, 3 semuanya tidak terletak di struktur yang paling bawah, struktur yang keempat, tapi bergeser sedikit ke sampingnya. Sehingga kalau saya gambarkan, bisa jadi penampang di sini yang tadinya maunya sentris, misalnya ini adalah B, kesananya adalah H, jadi ini adalah B dan kesininya adalah H. Seperti itu. Maka letak titik P yang tadinya di tengah titik berat di situ, ya, di center of gravity, titik pusatnya, maka bisa bergeser dari sini menjadi ke, kita tidak tahu
ini misalnya di situ, maka kemungkinan P-nya bergeser. Kalau ini adalah titik beratnya, dan ini adalah pergeserannya yang saya nyatakan sebagai E, artinya eksentrisitas. Maka di sini saya mempunyai eksentrisitas di sumbu X yang lebih ke arah ke kanan, ke sumbu X. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita memanggul sebuah beban yang berat tepat di atas kepala kita, maka terasa di sepatu beban berat itu vertikal. Tetapi kemudian kita turunkan ke sebelah kanan. Nah, apakah beban itu jadi berkurang? Tentu saja tidak. Tetap kita menahan beban aksial P akibat berat tadi yang kita pindah ke bahu sebelah kanan. Tapi terasa badan kita menjadi sedikit lebih condong karena sebetulnya ada pengaruh momen di situ akibat beban yang kita pindahkan ke sini. Atau kita membawa keranjang belanjaan, kalau orang Bali itu selalu sentral ditaruh di atas, tapi ada kalau misalnya kita pindahkan menjadi di sebelah kanan begitu, ya terasa tetap saja bebannya terasa vertikal di kaki tetapi ditambahi momen ya. Jadi ini akibat P yang pindah ke sini, ini tadinya P asli kemudian jadi P yang baru pindah ke situ, maka sisi sebelah sini akan mengalami tekan. Sisi sebelah sini mungkin begini, jadi begini. Karena ini lebih terdesak. Kalau tadi ini mungkin oke, mungkin akan seragam. Kalau saya potong ini begitu. Seragam, semua mengalami tekan. Seperti itu. Akibat P per A. Jadi, ini adalah sigma akibat P per A yang negatif karena tertekan. Dan semuanya seragam, karena P-nya terletak di titik berat. Tetapi, kalau P-nya bergeser, kita lihat kemungkinan yang terjadi adalah, ini saya potong, penampangnya bisa jadi mengalami beban yang sama, P per A. Tetapi di sini ada tambahan momen akibat P yang bergeser sejauh X, EX, menyebabkan timbul momen ya, yang besarnya adalah P dikalikan dengan eksentrisitasnya. Jadi ini gaya dikalikan dengan jarak perpindahannya. Nah, ini. Sehingga penampang saya itu akan mengalami tambahan momen. Di sini adalah titik beratnya, mengalami tambahan momen yang besarnya adalah P dikali eksentrisitasnya. Jadi bentuk penampangnya akan mengalami tekan di sebelah sini, kemungkinan begitu, dan tarik di sebelah sana. Sebelah sana tarik, sebelah sini tekan. Jadi di sini tarik dan di sini tekan. Nah, tegangan yang timbul di sini adalah minus P dibagi A karena tertekan. Tetapi tegangan yang timbul di sini adalah M, momen yang terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi momennya di sini adalah momen terhadap sumbu apa? Nah, kalau P di sini awalnya di sini
karena dia bergeser, saya pindahkan ke sini, asalkan momennya timbul ya, karena seperti itu ya, momennya timbul, arahnya ke atas, karena ini tertekan, maka arahnya ke atas. Saya mendapatkan di sini adalah MY. Ya, jadi di sini adalah momennya adalah MY dikali jaraknya adalah X ya, dibagi dengan I Y, karena terhadap sumbu Y ya. Oke, saya lanjutkan dengan contoh soal ya. Dimisalkan ada penampang seperti contoh kemarin yang B-nya sama dengan 30 cm dan hanya 40 cm. Sini adalah center of gravity-nya dan ada beban P yang berada di sini. Ada P yang berada di sini, besarnya adalah 100 ton. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, P ini akan menyebabkan sisi AB lebih tertekan dan sisi CD kemungkinan menjadi tertarik. Tetapi P ini juga karena dia menekan, maka juga mengakibatkan penampang ABCD ini semuanya mengalami tekanan bersama-sama. Ya, sehingga kalau saya gambarkan P itu kalau saya pindahkan kalau P saya pindahkan di sini sebesar 100 ton, tetapi timbul momen yang menekan sisi AB yang arahnya adalah ke sini, yang kita nyatakan sebagai MX, karena terhadap sumbu X. Besarnya MX berapa? Ya, besarnya adalah jarak perpindahan dari P di titik ini menuju ke sini. Jadi jarak perpindahannya adalah EY yang besarnya adalah ini, setengah dari H, kita mendapatkan 20 cm. Oke, maka MX besarnya adalah P dikalikan dengan EY, kita mendapatkan 100 ton dikalikan dengan 0,2, kita mendapatkan angka 20 ton meter, gitu ya. Oke, jadi MX ini besarnya adalah 20 ton meter. Ini bekerja bersama-sama dengan P juga yang besarnya 100 ton, sehingga sebetulnya kita rugi kalau kita meletakkan beban aksial tidak di titik beratnya, kita akan mendapatkan tambahan momen. Nah, kemudian tegangan yang terjadi tentu saja adalah tegangan kombinasi. Di sini tegangan yang terjadi adalah tegangan aksial yang ditambahkan dengan tegangan lentur. Nah, tegangan aksial di sini sifatnya negatif karena P menekan, sehingga kita mendapatkan P per A. Kemudian tegangan lentur adalah momen X, gitu ya, dikalikan dengan
Y, ini momen X dikalikan dengan Y dibagi dengan IX karena mengelilingi sumbu X, ya. Nah, ini tandanya harus plus atau minus. Kita lihat di sini. Momen ini menyebabkan sisi bagian atas AB menjadi tertekan dan sisi bagian CD menjadi tarik. Nah, padahal Y di sini ke atas itu adalah positif. Padahal ke atas menyebabkan tegangannya negatif. Sehingga ini harus kita beri tanda negatif. Oke. Kita cek lagi. Oke, ke bawah ini Y-nya selalu negatif. Padahal pada akhirnya akan memberikan tegangan yang positif. Sehingga kalau Y dimasukkan negatif, ini haruslah nilainya positif. Ya. Jadi kita memberikan tanda minus di sini. Dan tinggal kita masukkan saja angka-angkanya semua. Jadi di sini kalau saya substitusi, P itu adalah minus 100 dibagi dengan A-nya adalah 0,3 kali 0,4 ton per meter persegi. Kemudian dikurangi MX-nya adalah 20 ton meter. Ini ton per meter persegi dibagi dengan IX-nya kemarin kita mendapatkan angka 16 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 4 kita kalikan dengan Y. Dalam hal ini Y tinggal memasukkan koordinatnya masing-masing. Jadi untuk sigma A bagaimana? Untuk sigma B bagaimana? Untuk sigma C gimana? Untuk sigma D bagaimana? Nah, jika P-nya itu sentris, maka seluruhnya menjadi negatif. Tetapi di sini ada additional moment yang menyebabkan AB menjadi lebih negatif daripada sebelumnya. Dan CD menjadi berkurang negatifnya, bisa jadi malah jadi positif tergantung dari momen yang ditimbulkan. Nah, ini akan mengakibatkan sebetulnya garis netral menjadi berubah. Tadi ya, kalau kita lihat di sini apakah menyebabkan garis netral, ini harus dicek. Angka ini harus dicek. Kalau kita nolkan di sini, apakah garis netralnya berada di penampang ini? Tinggal kita mendapatkan, kalau ini menjadi 0, maka saya mendapatkan Y sama dengan minus 100 dibagi dengan minus 0,3 dikali 0,4 gitu. Terus kemudian angka ini saya kalikan dengan 16 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 20. Jadi garis netralnya itu berada di Y yang sangat negatif ya. Jadi di sini. Berarti karena garis netralnya berada di sini, kemungkinan semua posisi ini masih negatif, tidak ada nilai positifnya. Kita kalau misalnya mau membuktikan, tinggal dimasukkan saja koordinat C, apakah tegangan di C masih negatif dan tegangan di D masih negatif, berarti garis netral tidak ada di sini. Artinya seluruh penampang masih dalam kondisi negatif. Oke. Nah, kasus yang lain ternyata bisa saja kita mendapatkan kondisi di mana P-nya sedemikian rupa
tidak ditaruh di tengah. Tidak ditaruh di sini. Loh, nggak ditaruh di sini, tetapi ditaruh di sini. Nah, bayangkan apa yang terjadi apabila P-nya ditaruh di pojok. Akan timbul satu, tegangan aksial akibat P. Oke. Kedua, MY. Ketiga, MX. Jadi inilah konsekuensi tanpa ada momen luar, tanpa ada beban-beban yang lain, gara-gara meletakkan P yang tidak di sumbu terletak di titik beratnya, maka kita akan mendapatkan bagaimana itu? Oke, P-nya pindah ke sini, tetapi ya daerah sini menjadi tertekan. P-nya pindah ke sini dulu ya. Oke, saya pindahkan satu-satu. Ini kalau dipindahkan ke sini, pindahkan ke sini, kita akan mendapatkan itu. Kemudian ini kita pindahkan di situ. Tuh. Maka kita akan mendapatkan MY. Ini adalah MX. Perhatikan, gara-gara P diletakkan di pojok sini, maka sini akan mengalami tekanan, ya, akan mengalami tekanan yang kalau P itu kita pindahkan ke tengah, artinya sebetulnya penampang ini juga menerima beban aksial tekan, tetapi ada adisional tegangan lentur yang menyebabkan MX dan MY. Jadi ini titik ini tertekan, ya. Jadi MX dan MY. Gitu. Jadi ini ada double sehingga tegangan yang terjadi adalah ini bertambah ini. Ya, bertambah. Ada minus P per A aksialnya. Kemudian minus MX dikali Y dibagi dengan IX. Gitu. Nah, akibat MY bagaimana ini? Negatif ya. Jadi, MY menyebabkan sumbu positif di X menjadi ini tertekan. Saya beri tanda negatif. Di sini adalah MY dikalikan X dibagikan dengan Y. Ini adalah akibat yang timbul gara-gara P-nya bergeser tidak di titik berat. Oke. Nah, saya memberikan PR pada kalian, silahkan dikerjakan. Apabila saya punya penampang yang seperti ini, oke, saya berikan ini 100 cm, 200 cm, ketebalannya 20 cm, 20 cm, dan cari titik beratnya di mana di sini. Cari titik beratnya. Kemudian cari IX0, cari Y0 di mana? Tentu saja harus cari A berapa. Dan dengan sengaja saya meletakkan P di sini keluar. Jadi P-nya keluar. P-nya akan menyebabkan aksial yang positif. Oke, tetap semangat semua. Saya akhiri dulu. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan tegangan geser. Terima kasih. Oke, kita jumpa lagi setelah tegangan lentur. Mari kita lanjutkan ke tegangan geser dan bagaimana cara mengaplikasikannya dan membayangkannya dari pelajaran struktur statik tertentu yang sudah didapatkan di semester 1. Kalau saya turunkan tegangan yang di sini, saya buat rumusannya,
maka tegangan di sini lebih besar dari tegangan di situ akibat adanya delta moment. Jadi tegangan yang terjadi adalah momen ditambah delta moment.